Kita sudah membahas bahwa Minggu Advent, Adventus, kedatangan, berarti menanti kedatangan. Dan yang dinantikan adalah Mesias, Yesus Kristus. Kita sudah membahas ada 4 Minggu Advent. Dan yang pertama itu terkait dengan harapan. Yang kedua terkait dengan cinta kasih dan kesetiaan Tuhan. Dan yang ketiga terkait dengan sukacita dalam menyambut Sang Mesias. Dan sekarang yang keempat, Minggu Advent keempat, itu terkait dengan makna pendamaian. Kenapa pendamaian? Ya, karena Minggu Advent pertama, lilin ungu 1 dinyalakan, 2 lilin, 3 lilin. Biasanya pink yang ketiga. 4 ini lilin ungu sebagai simbol pertobatan kita, dan kita meyakini Tuhan mengampuni dosa kita, dan kita memiliki pengharapan untuk mendapatkan shalom, damai sejahtera, yaitu pendamaian yang dari Tuhan. Mari kita buka ayat yang penting dari Injil Lukas pasal 2. Saudara, ayat ini memberikan penegasan yang kuat bahwa orang yang beriman di dalam Tuhan, yang tahu dan meyakini bahwa Yesus Mesias, maka dia diperkenan dan diberkati Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Yang demikian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berkenan kepadanya berarti diperkenan Tuhan, yaitu orang-orang yang beriman bahwa Yesus Mesias. Diperkenan berarti mewujudkan iman dalam perilaku hidup. Dan shalom, damai sejahtera, pendamaian itu dikatakan di sini, damai sejahtera itu di bumi di antara manusia, saya saudara kita yang diperkenan Tuhan. Pertanyaannya, apa itu yang dimaksud dengan yang diperkenan Tuhan? Apakah kita setiap hari harus ke gereja? Apakah kita setiap hari sekian kali harus berdoa? Apakah kita setiap kali harus ikut KOR misalnya? Atau kita ikut apa saja kegiatan di gereja? Sudah ternyata tidak. Damai sejahtera ini diberikan, berkenan kepadanya berarti berkenan di dalam Tuhan, di mana kita mewujudkan cinta kasih Allah yang Maha Kasih di dalam Yesus, lalu misi Yesus menjadi misi kita, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi, yang diperkenan itu bukan dalam arti ritual. Yang diperkenan itu bukan dalam arti aktivitas dalam komunitas gereja. Yang diperkenan, yang dimaksudkan adalah kualitas hidup, spiritualitas kita. Ada seorang yang hidupnya biasa, dia bukan tokoh, tidak pernah jadi anggota majelis gereja, penatua, diaken, apalagi pendeta. Tapi hidupnya sederhana, dan dia melakukan apa yang dia mampu lakukan. Meskipun di tengah-tengah mayoritas yang tidak percaya kepada Tuhan, pada Tuhan Yesus, tapi dia berbuat baik, dia mengasihi, dia menolong, dia juga kalau pada saat kebaktian juga kebaktian. Saudara, dan orang ini sederhana, tapi orang ini dihormati di situ karena dia memiliki kualitas hidup yang baik. Bahkan ketika ia meninggal, beberapa orang berbisik kita kehilangan orang Kristen. Saudara, karena dia memang satu-satunya Kristen di situ. Berarti apa? Dia termasuk yang diperkenan Tuhan karena dia melakukan apa yang baik, yang dikehendaki Tuhan nyata. Tanpa pandang bulu, setia,
dan penuh kesungguhan. Jadi ukurannya adalah spiritualitas, bukan soal aktivitas bergereja. Ibu itu bukan orang kaya dan dia memang sudah cukup umur, jadi tidak mungkin dia seperti yang lain-lain selalu ikut ini ikut itu. Tapi kualitas hidupnya menjadi jaminan dan itu menjadi kesaksian. Yang paling menarik adalah begitu ibu ini meninggal dan ada penghiburan dan ada kesaksian, ternyata ada beberapa orang yang terbuka hatinya. Mereka menerima damai sejahtera Tuhan untuk mengikuti jejak dalam mengikuti Yesus di komunitas di sekitar ibu ini. Luar biasa. Jadi, diberkenan Tuhan, damai sejahtera bukan dalam arti aktivitas, bukan dalam arti ekonomi, tapi arti spiritualitas kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah lakukan itu? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengan memasuki minggu keempat, lilin ungu dinyalakan, kemudian ada pinknya satu, yang ketiga ya biasanya, atau semua ungu juga boleh, 4, dan ada lilin putih yang belum dinyalakan, maka itu berarti sudah 4 minggu kita menjalani penghayatan menyambut kedatangan Tuhan. Dan itu berarti saat Natal sudah dekat. Jadi, yang disiapkan untuk menyambut Natal, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua nantinya juga, itu bukan dalam tataran hiasan seperti pohon Natal, itu penting juga, tapi ini tidak menjadi hal yang sangat prinsip. Lalu tidak juga makanan dan mungkin seragam dan baju, itu baik juga, tapi ukuran untuk menyambut Tuhan bukan di situ. Ukurannya sekali lagi adalah penghayatan kita kepada Tuhan, di mana kita menerima dan memiliki harapan, menerima dan memiliki tadi cinta kasih dan kesetiaan, lalu sukacita, dan yang keempat adalah damai sejahtera. Kalau itu disiapkan, berarti kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Siap untuk merayakan Natal dengan penuh sukacita dan penghayatan, karena sudah dilandasi dengan persiapan minggu-minggu Advent yang tertata. Selamat memasuki minggu Advent dan selamat untuk menghayati masa raya Natal. Saudara, marilah kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami untuk lebih mendalami minggu-minggu Advent, menyambut kedatangan Tuhan. Terlebih, tak hanya harapan, tak hanya kesetiaan dan cinta, tak hanya sukacita, tapi mengalami dan menjadi sarana untuk damai sejahtera, pendamaian. Dengan demikian, ya Allah, kami menjadi alat-Mu untuk alat pendamaian di keluarga dan sekitar kami. Dan kami tak sekedar ada, tapi kami mampu berbuat sesuatu untuk kebaikan bersama, bahkan di tengah-tengah orang yang tidak beriman kepada-Mu sekalipun. Tolonglah kami dan berkatilah, supaya kami mampu menghayati masa Minggu Advent 4 dan mempersiapkan diri memasuki masa raya Natal. Kami percaya Tuhan berkati. Haleluya. Amin.